Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana hingga sampai saat ini kita telah diberikannya nikmat, yaitu berupa nikmat sehat, nikmat iman, dan segala nikmat lainnya, sehingga kita masih bisa merasakan keindahan hidup di dunia ini. Tak lupa pula selawat berangkaikan salam, marilah kita sama-sama hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita semua yang senantiasa bersalawat kepadanya mendapatkan syafaatnya di pada hari kebangkitan nanti. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Zusarni Batubara MSI selaku dosen pembimbing mata kuliah kewarganegaraan yang telah memberikan kami kelompok 1 kesempatan dan waktu sehingga kami dapat menyelesaikan proses pembuatan video pembelajaran kali ini. Perkenalkan, nama saya Friska Fauzia Umardi. Saya bersama rekan-rekan saya lainnya yaitu Fauzan Habib, Nabila Rizky Erzani, Muammar Al-Hafiz, Maulana Siddiq, dan Ahmad Faisal Pasaribu. Dalam video pembelajaran kali ini, kami akan membawakan sebuah tema yaitu tentang identitas nasional. Namun sebelum kami melakukan presentasi, kami dari kelompok 1 ingin mengucapkan mohon maaf apabila dalam penyampaian nanti terdapat kata-kata yang salah. Identitas nasional. Apa yang dimaksud dengan identitas nasional? Identitas nasional adalah sekumpulan nilai-nilai dan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan memiliki Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya. Identitas nasional adalah suatu jati diri yang khas yang dimiliki oleh suatu bangsa dan tidak dimiliki oleh bangsa yang lain. Dalam hal ini tidak akan berlaku pada individu saja, akan tetapi berlaku juga pada suatu kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muammar Al-Hafiz dari kelompok 1. Kali ini saya akan menjelaskan identitas nasional ditinjau dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa sebagai pengenalan dan penjelas kepribadian dari suatu negara ke negara lain. Adapun identitas nasional Indonesia dapat dirumuskan pembidangannya dalam 3 bidang sebagai berikut. Pertama, identitas fundamental, yakni Pancasila sebagai filsafat bangsa, hukum dasar, pandangan hidup, etika politik, paradigma pembangunan. Kedua, identitas instrumental, yaitu meliputi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, Garuda Pancasila sebagai lambang negara, Sangsaka Merah Putih sebagai bendera negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara, dan Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. Ketiga, identitas alamiah yang meliputi Indonesia sebagai negara kepulauan dan kemajemukan terhadap sukunya, budayanya, agamanya. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang identitas nasional dalam bab 15 yang sudah mendapat amandemen atau perubahan sebanyak 2 kali. Bab 15 ini memiliki 5 pasal yang mengatur simbol jati diri bangsa. Pasal-pasal tersebut membahas tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan yang terdiri dari pasal 35, 36, 36A, 36B, dan 36C. Undang-undang ini disahkan pada 9 Juli 2009. Undang-undang ini secara umum memiliki 9 bab dan 74 pasal yang ada pada pokoknya mengatur tentang praktik penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan berikut ketentuan-ketentuan pidananya. Setidaknya ada 3 hal tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ini adalah: 1. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Menjaga kehormatan dan menunjukkan kedaulatan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Dan itulah penjelasan dari saya tentang identitas nasional ditinjau dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan Habib dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang faktor pembentuk identitas nasional. Ada dua faktor penting dalam pembentukan identitas nasional, yaitu faktor primordial dan faktor kondisional. Faktor primordial atau faktor objektif adalah faktor bawaan yang bersifat alamiah yang melekat pada bangsa tersebut seperti geografi, ekologi, dan demografi. Kondisi geografis ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antara wilayah di Asia Tenggara, ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomis, sosial, dan kultural bangsa Indonesia. Sedangkan faktor kondisional atau faktor subjektif adalah faktor keadaan yang mempengaruhi terbentuknya identitas nasional. Faktor subjektif meliputi faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor historis ini mempengaruhi proses pembentukan masyarakat dan bangsa Indonesia beserta identitasnya melalui interaksi berbagai faktor terlibat di dalamnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Sidik. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur identitas nasional. Ada 3 faktor di dalam unsur-unsur identitas nasional. Yang pertama adalah agama. Agama adalah ilmu yang mempelajari tentang kepercayaan terhadap Tuhan. Dan di Indonesia banyak agama. Contoh, agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan yang kedua adalah kebudayaan. Apa itu kebudayaan? Kebudayaan ialah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan untuk pendukung-pendukung untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang sedang dihadapi. Dan yang ketiga adalah bahasa. Bahasa merupakan salah satu unsur pembentuk identitas nasional juga. Dalam hal ini, bahasa dipahami sebagai sistem perlambangan yang secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan digunakan sebagai sarana berinteraksi antara manusia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizky Arjani. Saya di sini akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai kepribadian dan identitas nasional. Bangsa Indonesia sebagai salah satu bangsa dari masyarakat internasional memiliki sejarah serta prinsip dalam hidupnya yang berbeda-beda dengan bangsa lain di dunia. Tak kala bangsa Indonesia berkembang menuju fase nasionalisme modern, diletakkanlah prinsip-prinsip dasar filsafat sebagai salah satu asas dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sebagai identitas nasional, Pancasila sebagai kepribadian bangsa harus mampu mendorong bangsa Indonesia secara keseluruhan agar tetap berjalan dalam koridornya yang bukan berarti menentang arus globalisasi, akan tetapi lebih cermat dan bijak dalam menjalani dan menghadapi tantangan serta peluang yang tercipta. Bila menghubungkan kebudayaan sebagai karakteristik bangsa dengan Pancasila sebagai kepribadian bangsa, tentunya kedua hal ini merupakan suatu kesatuan layaknya keseluruhan sila dalam Pancasila yang mampu menggambarkan karakteristik yang membedakan Indonesia dengan negara lainnya, yang dapat terlihat dalam naskah Pancasila, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta kelima yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, sekian hasil presentasi saya kembalikan kepada moderator. Supaya nanti terdapat kata-kata yang salah dan kurang berkenan, karena tidak ada yang sempurna dunia ini. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga penyampaian materi yang disampaikan nanti